Jadi korban perselingkuhan 3 kali nih. Gitu. 3 kali? Iya, 3 kali. Banyak banget, kayak minum obat. Puas banget ya. Halo Healthies, kembali lagi di Podcast White Campus. Podcast yang pastinya membahas hal-hal menarik, seru, dan easy listening. Kembali lagi dengan gue, Akilah, yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Tapi kali ini gue gak sendiri nih, ada teman-teman gue yang pastinya sudah memiliki banyak pengalaman ya. Boleh kenalin dulu, yuk. Oke, halo guys, nama gue Caca. Halo, nama gue Bila. Halo, nama aku Kania. Dan kita akan membahas hal-hal yang pastinya seru banget. Gimana ya? Bulan ini kan masih masuk bulan bucin ya. Bulannya tuh kayak wangi bunga, wangi coklat. Dan kalian pasti tahulah bisa nebak bulan apa. Yap, bulan Februari yang terkenal dengan Valentine. Sebelumnya gue mau nanya dulu nih sama teman-teman gue. Kalian tuh pada dapet kado Valentine gak sih dari pasangan atau doi kalian? Kalau aku sih enggak ya, soalnya aku tuh lagi ngejalin hubungan LDR gitu. LDR, oke. Gimana Bila? Gue juga kebetulan LDR ya, jadi nggak dikasih apa-apa sih. Kayak cuma sekedar pap sama bunga mawar doang. Aduh. Gitu. Gimana nih, Ca? Kalau gue sih kemarin dikasih overthinking ya. Boleh diceritain dong overthinkingnya tuh apa gitu? Ya, pasti dalam hubungan ini kita kan dijalin sama 2 orang nih. Dan pasti hubungan itu tidak selamanya berjalan baik. Benar. Nah, kemarin dia tuh melakukan sesuatu yang buat kita overthinking gitu. Jadi gue tuh kayak, duh, nih anak gimana ya, kayak gitu. Duh, beragam ya, ada yang gak dikasih apa-apa, ada yang dikasih overthinking, atau ada yang cuma dikasih pap mawar gitu, gak ada bentukan mawar aslinya. Tapi ya, yang aku dengar nih kan ada 2 temanku nih yang LDR. Aku tuh bingung gitu ya kan, kayak banyak banget masalah kala LDR, entah itu overthinking, entah yang paling besar ya mungkin perselingkuhan nih. Tapi aku mau tanya dulu tips and trick dari mereka yang memang sudah menjalin hubungan long distance relationship ini dengan waktu yang lama. Boleh dimulai dulu dari Bila deh, tips and tricknya dulu. Ya kalau menurut gue sih ya, kayaknya kalau LDR tuh jangan sering overthinking. Karena ya udah, lo manifest aja hal baik yang akan terjadi. Karena kalau misalkan kita overthinking, jadi kayak kepala kita tuh mikirnya yang jelek-jelek, terus nanti ngebuat hubungan jadi runyam, berantem gitu ya nggak sih, Rul? Iya, bener banget kayak gitu. Jadi aku juga kan LDR juga kan. Nah itu aku berusaha banget untuk ngurangin overthinking aku, mikir yang jelek-jelek tentang dia gitu kan. Ya udah, aku jalanin hari aku di sini, dia jalanin hari dia di sana. Jadi kuncinya saling percaya. Ya, saling percaya aja sih sebenarnya. Terus ngurangin masalah. Ya udah, kalau masalah kecil ya udah dia udahin aja, nggak usah dibuat masalah gede. Soalnya kan nyelesainnya kan susah ya kalau misalkan LDR gitu. Enaknya kan kalau masalah diselesain ya secara langsung kan, bertemu kayak gitu, biar bawaannya lebih santai gitu. Tapi gimana ya kalau misalnya masalah kecil tapi diulang-ulang terus, kan gak enak juga kan. Nah, gimana sih cara ngomongin dengan baiknya gitu? Ya harus komunikasi dengan baik. Jadi sebisa mungkin kan kalau LDR apalagi jarak jauh banget ya, yang kayak kita nggak bisa nyamperin kayak gitu, cuman sekedar bisa via vid call atau telepon, ya harus nurunin ego, harus ada yang ngalah. Karena kalau kita nggak ada yang ngalah, ya pasti masalahnya bakal jadi besar banget. Nah, kalau lo sendiri gimana nih, Ca? Lo tuh LDR atau enggak? Kalau gue sendiri sih untungnya nggak LDR ya, cuman emang kita tuh masih satu kota tapi jarang ketemu gitu. Soalnya kita masih punya kesibukan masing-masing. Berarti sama-sama kuliah atau gimana? Ya bener banget, kita tuh sama-sama kuliah dan juga kampusnya beda gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kita harus bisa memanage waktu buat ketemu walaupun satu kota. Benar.
Berarti masih bisa dipantau lah ya. Ya gitulah ya istilahnya. Nah, kalau LDR ini kan satu ya, masalah yang paling besar itu perselingkuhan yang emang kita tuh sulit banget buat cari tahu. Karena kita itu nggak bisa mantau pasangan kita. Terus ya kalau bohong tuh juga nggak bisa tahu lah gitu. Kita nggak tahu mimik wajahnya gimana, cara ngomongnya juga masih bisa dibohong-bohongin lah ke kita. Apalagi tahun lalu itu banyak banget kasus-kasus perselingkuhan yang terkuak dari artis-artis ternama di Indonesia maupun luar negeri. Nah, kalian ini ada gak sih pengalaman pernah diselingkuhin gitu? Boleh dari Bila dulu deh. Kalau gue nggak pernah diselingkuhin sih, kebetulan gue dijadiin selingkuhan. Jadi gue nggak tahu gue jadi selingkuhan, terus putus, ketahuan gitu, jadi kayak Ceritain dong. Plot twist ya. Ceritain gimana Plot twist ya. awal tahu gitu. Ketahuannya tuh gimana kalau lo tuh jadi selingkuhan? Iya, jadi waktu itu gue udah putus ceritanya sama nih cowok. Terus tiba-tiba nih cowok besoknya langsung masang bionya tuh nama cewek. Waduh. Gue stuck dong, nih cewek siapa nih? Terus dengan pedenya gue nanya, ini selingkuhan kamu tuh gimana gitu kan. Pede banget gue mikir gue akhirnya diselingkuhin. Ternyata dia jawab, enggak, aku tuh udah deket dari sebelum sama kamu. Terus gue kayak Waduh. langsung au gitu. Jadi au gitu. Berarti pas baru putus baru ketahuan. Iya, baru sehari putus. Ya ampun. Nah, terus gimana sih itu? Cowoknya tuh bisa nutupin kira-kira tuh gimana? Gue nggak ngerti sih jujur ya. Itu pinter banget. Kayak bersih banget. Biasanya kan cowok kalau main kotor ya. Biasanya kayak pasti ketahuan, tapi ini enggak. Apa emang gue nggak ngerti apa yang gue yang bego, apa tuh orang terlalu pinter banget. Ya wajar sih emang orang pinter gitu maksudnya, tapi kayak gue ngerasa terlalu bego aja gitu. Tapi lo di post di media Gue sosialnya di gitu. post ya first enggak sih, second mungkin gue yang lain di hate kali ya. Tapi kalau untuk pegang media sosialnya megang nggak lo? Enggak sih, kebetulan gue setiap pacaran nggak pernah megang media sosial, jadi kayak ya udah masing-masing aja. Tapi pas ketemu aman. Aman banget sih. Sering. Enggak sih, kebetulan gue dulu lumayan jauh rumahnya, jadi kayak ketemu tuh paling cuman seminggu sekali kayak gitu. Wow, mainnya pinter banget ya guys. Yang bisa kalian denger itu padahal udah di post gitu di secondnya cuman gak ketahuan. Oke, lanjut aja deh ke siapa ya? Caca kali ya. Mungkin pernah ada pengalaman kali diselingkuhin. Ya, Ca. Kalau gue kebetulan jadi korban ya. Jadi korban perselingkuhan 3 kali nih. Gitu. 3 kali? Iya, 3 kali. Banyak banget kayak minum obat. Puas banget ya. Gimana tuh? Puas dan kenyang gitu ya rasanya. Iya, jadi waktu itu gue kan punya mantan nih. Satu cowok ini yang istilahnya gue menjalani hubungan itu baru pertama kali dengan memakai hati gitu lah istilahnya ya. Dan gue kan menjalin hubungan ini selama 3 tahun. Dan setiap tahunnya pasti ada kasus dimana dia itu selingkuh gitu. Terus gimana tuh cara taunya kalau dia tuh selingkuh? Kepergoknya tuh gimana? Oke, dulu sih waktu pertama kali pas tahun pertama pacaran, dia ke gap gitu loh, kayak gue rayain ultah dia nih paginya, kemudian dia malamnya tuh jalan sama cewek lain gitu, Waduh. kayak gitu. Dan itu kan secara tidak langsung banyak orang yang nanya kan, loh kok paginya sama kamu malamnya sama dia gitu. Otomatis gue bingung dong, dan gue udah nyangkanya itu termasuk dalam perselingkuhan. Itu 3 kali kayak gitu terus? Yap, 3 kali. Berarti temen lo yang ngasih tahu? Ya, ada yang teman gue yang ngasih tahu, ada yang gue tahu sendiri, kayak gitu. Sulit ya. Sulit. Tapi menurut kalian tuh alasan cowok selingkuh tuh kenapa sih? Ya nggak tahu sih, menurut gue emang dasarnya cowok aja nggak sih, namanya juga cowok nggak sih? Tapi nggak salah loh, cewek juga ada yang selingkuh. Iya, cuman kan
dari survei ya, berbagai survei dari masalah tahun kemarin juga lebih banyak cowok dibanding Bener cewek. sih, ya bener kan? sih. Menurut gue juga selain itu karena faktor penyakit gak sih kalau selingkuh tuh? Benar. Penyakit karena udah kebiasaan kali. Ya, Gak itu. cukup gitu Iya. ya. Kalau dia habitnya udah kayak gitu ya emang kayak gitu Benar, terus. benar, Mau benar. diubah sesempurna apapun pasangan yang sekarang, kalau habitnya selingkuh ya tetap selingkuh. Gitu. Dan noted ya, orang tuh gak bakal bisa berubah demi orang. Catet itu. Dan dari selingkuh itu pun gak ada alasan pembenarannya sama sekali. Dan emang kalau di hubungan udah ada yang selingkuh itu emang ya udah fatal gitu loh, maksudnya nggak bisa dimaafin. nggak bisa dimaafin lagi gitu. Terus apa ya? Kadang kan selingkuh ya banyak orang yang ngomong, duh pasangan gue nggak ngelakuin ini, akhirnya gue nyari di yang lain, atau pasangan gue kurang merhatiin diri atau kayak gimana gitu lah. Menurut kalian tuh setuju nggak sih kalau misalnya kita itu nggak ngelakuin ya suatu kewajiban kita sebagai pasangan, atau kita ada kurangnya satu deh, itu wajar nggak sih pasangan kita itu selingkuh dari kita? Kalau kata gue sih enggak ya, soalnya kan kalau masalah-masalah kayak gitu kan sebenarnya dari pasangan-pasangan tuh bisa didiskusikan, bisa diomongin baik-baik gitu kan. Nggak usah langsung cari pelarian ke yang lain, cari pelampiasan ke yang lain. Kan yang ada itu ngebuat masalah baru dan malah ngebuat semuanya makin runyem gitu. Betul sih. Jadi kalau misalkan emang dasar lo udah nggak sayang, apa lo udah ngerasa pasangan lo nggak ngasih sesuatu yang lo butuhin ya udah putusin, terus cari pacar baru. Kan gampang ya, nggak harus selingkuh gitu. Ya, nggak harus buat nyakitin si apa? ceweknya gitu. Dan yang paling penting ini sih kan faktor utama itu yang kata lo tadi, mencari kekurangan pasangan di orang lain itu sebenarnya enggak banget gitu, karena kita bisa memulai atau menumbuhkan kebiasaan itu dari yang kita ngajarin ke pasangan kita gitu loh. Jadi kita yang membentuk pasangan kita menjadi sempurna, bukan malah nyari kesempurnaan dari orang lain gitu. Tapi kalau misalnya nih di seperjalanan hubungan kita, terus kita ngerasa nggak cocok, itu gimana alasannya? Apakah bisa dibenarkan untuk perselingkuhan atau enggak? Nggak cocok. Tapi kan menurut gue emang semua orang nggak cocok. Maksudnya nggak, kita sama pasangan kita tuh nggak bakal pernah cocok gitu. Betul. Karena dua Karena pribadi yang berbeda. iya, dua kepala yang berbeda gitu. Bener Gue banget. sih nggak bakal pernah cocok kalau lu putus atau selingkuh dengan alasan ya karena gue nggak cocok. cocok. Ya lu nyari cocok kayak gimana gitu loh maksudnya. Ya nggak sih, setuju gak? Ya, Setuju setuju sih. banget. Tapi kalau misalkan belum jadian, gimana? Ngerasanya tuh kayak bilangnya kita tuh nggak cocok atau kayak gimana gitu. Terus atau ya kan ada ya cowok tuh kadang nggak cuma sama satu cewek kan buat kalau ngedeketin. Iya. Pasti ada ya beberapa cewek di luar sana lah Iya. ya. Nah itu menurut kalian tuh gimana? Emang pantas atau gak pantas gitu? Oke, kalau menurut gue sih kalau masih dalam masa pendekatan gitu ya udah serah dia. Soalnya kan itu masa pendekatan, belum ada status, belum ada kewajiban dia buat menghargai atau menjaga perasaan lebih gitu kan. Tapi beda halnya kalau misalkan kita udah punya status hubungan nih. Nah itu sangat tidak diwajarkan kalau misalkan udah punya hubungan tapi masih deket-deketin cewek lain kayak gitu. Kalau masih PDKT mah nggak apa-apa, banyakin aja. Cewek juga nggak apa-apa, banyakin aja. Betul. Jadi Gitu. nggak cowok doang kayak yang boleh banyak cewek. Cewek Bener juga sih. sebenarnya boleh banyak cowok. Tapi kalau misalnya udah keduluan baper gimana? Nah itu poin utama tuh. Kalau misalkan keduluan baper, ya kita jangan terpatok pada satu orang gitu. Jadi nggak apa-apa baper ke banyak orang, nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Kayaknya kamu pengalaman banget Iya, ya. kayak pengalaman banget dibanding gue sama Kania gitu. Kayaknya lu lebih banyak experience gitu ya. Kebetulan yang curhat sih. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Berarti sebenarnya ada nggak sih dari tips kitanya biar nggak diselingkuhin? Nggak ada. Nggak Menurut ada. gue. Atau- Karena ya itu kan emang dasarnya dari orang dulu ya. Kalau kita mau nahan dia kayak gimana pun, kita mau ngekang dia gimana pun, kita mau posesif sama dia gimana pun, megang akun sosmed semua segala macem, kalau emang dasarnya dari pasangan kita yang udah ada niatan buat selingkuh, ya udah bakal dilakuin dengan cara apapun. Ya nggak sih?
Betul banget, setuju. Aku setuju sih sama Bila. Setuju Soalnya banget. ya emang penyakit Realistik gitu ya. yang sangat-sangat tidak bisa disembuhkan itu adalah selingkuh. Bener sih. Iya, terus ada peribahasa kayak semakin digenggam semakin liar. Tau nggak kayak Gila. Makin kau genggam, makin kau jauh. Agak ini pikirannya luas banget. Iya. Jadi istilahnya kalau kita terlalu menggenggam terus kayak mikir yang jelek-jelek tapi posisi parah gitu kan. Nah kan si cowok juga kan maksudnya punya kebebasan kan, dia punya hak. Yang penting nggak lakuin aneh-aneh sama cewek di luar sana gitu kan. Nah kalau dikekang terus-terusan tuh kayak dia bisa lebih liar dan lebih nakal dari yang sebelumnya, karena dia kayak bener-bener merasa dipegang banget, diikat banget gitu. Padahal kan maksudnya masih Dia pacaran juga, ya, maksudnya belum ada ikatan yang lebih serius kayak tunangan kayak atau nikah gitu. Ya, tapi kan menurut gue ya, maksudnya walaupun kita kekang tapi tetap aja dia cowok yang kalau misalkan emang dasarnya sayang banget sama kita, cinta mati sama kita tuh ya nggak bakal selingkuh, tuh balik lagi ke orangnya. Ya sih, benar gitu. Tapi aku mau tahu dong, selingkuh itu diukur dari taraf apa? Apakah ketika dia udah mulai bales chat cewek lain, atau dimulai dari dia jalan sama cewek lain? Dari taraf apa sih? Dari taraf nyembunyiin hal kecil sih menurut gue. Contoh kayak ya misalkan dia chatan sama cewek terus dihapus, menurut gue itu jadi selingkuh menurut gue. Berarti dari ngebales Iya. terus dihapus gitu. Iya, karena pasti kan ya ngapain dihapus kalau nggak nyembunyiin apa-apa. Iya, itu benar. Iya, betul. Kalau menurut gue sendiri sih udah dikatain selingkuh tuh kalau misalkan pasangan kita udah berani cerita ke cewek lain, bukan ke kita. Maksudnya kan kita sebagai pasangan buat apa gitu? Kalau misalkan dia masih cerita ke cewek-cewek lain, itu kan kayak no banget gak? Iya sih. Bener Iya. sih. Berarti kan dia ini ya, istilahnya nggak nganggep kita sebagai pasangan gitu. iya. Harusnya kalau dia nganggep kita sebagai pasangan, dia percaya kita, ya cerita sama kita. Iya, cerita apapun itu ke kita, bukan ke Cewek lain. cewek lain. Entah itu mau dibilang sahabatnya lah, teman dekatnya lah, bodo amat. Yang penting itu udah dikatakan selingkuh. Red flags banget. Lah, iya, betul. Ya berarti istilahnya kalau dia udah bisa ngasih harapan ke seseorang cewek gitu udah disebut selingkuh lah ya. Iya, betul banget. Betul banget. Oke, karena udah lama nih pembicaraan kita ya yang sangat seru ini, sebenarnya masih panjang sih ini kalau Kalau dibahas. bahas nggak ada habisnya nggak sih? Iya, bisa sampai Masalah perselingkuhan tuh nggak ada iya habisnya. benar, apalagi banyak banget lah faktornya, nggak cuma yang dari alasan kita kurang atau kayak gimana, pokoknya banyak banget alasan buat perselingkuhan. Ya intinya teman-teman, kalau kalian LDR itu pokoknya kalian tetap ngejaga komunikasi, terus jangan kebanyakan overthinking, terus saling percaya aja sama pasangan kalian. Ya dengan kalian saling percaya itu kan bisa ngejaga hubungan kalian dan nggak akan ada overthinking gitu yang kalian pikirkan tuh kayak apakah dia selingkuh ya di tempat ini, apakah temennya seperti ini ya, apakah temen yang ngedeketin dia ya. Pokoknya jangan ada pemikiran yang keterlaluan atau disebut overthinking itu. Terus kalau misalnya perselingkuhan yang terjadi gitu, itu tuh nggak melulu soal kita yang kurang. Jadi kalian tuh jangan ngerasa aduh gue kurang ya, aduh gue kurang cantik ya, gue kurang pinter ya, jadinya gue bisa diselingkuhin. Enggak, itu enggak sama sekali. Itu mah karena faktor penyakit dari pasangan kalian yang emang nggak cukup untuk satu pasangan aja gitu, mereka butuh 2 atau bahkan lebih. Pokoknya kalian itu harus jaga hati, jaga pikiran, dan jaga kesehatan, itu yang paling utama. Karena LDR dan juga diselingkuhin itu butuh energi. Pokoknya jaga kesehatan ya teman-teman, jangan sampai sakit karena kan kita udah full offline. Oke, mungkin segitu aja pengalaman yang bisa gue atau teman-teman gue bagiin di podcast kali ini. See you in the next podcast. Berani berkarya di masa muda, hidup pers mahasiswa.